Halo, selamat hari Jumat adik-adik. Jumpa lagi di Jumat Ceria. Hari ini kita akan melihat sedikit cerita dari adik kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan Adi? Ya, benar. Oke, tanpa babi bu, mari kita tengok adik kita ini. Dika, kamu besok Sabtu kemana? Ada acara nggak? Aku mau main ke rumahmu dong. Di rumah aja sih. Boleh kok main aja. Oke, besok aku bawa mobil baru deh, koleksi Hot Wheels-ku. Baru temen bapak. Asik. Kalau gitu besok aku minta papaku pasang lintasannya deh. Yes, mainan baru. Aku keluar dulu ya. Kayaknya aku udah dijemput. Sisi, bareng di. Kayaknya mamaku udah jemput juga. Udah jam 3 sore, Dik. Udah bosan. Alah di. Masih jam 3 ini. Masih siang. Bosan. Aku minta jemput deh habis ini. Besok main lagi. Pulang sekolah minggu. Oke nggak? Ya bisa sih. Tapi gantian di rumahmu ya. Trekmu yang kapan hari itu bagus. Menang terus aku kalau pakai itu. Halah, nanti pakai mobil baruku. Pasti aku yang menang. Lihat besok yo. Kalau aku yang menang dapat apa? Dapat selamat. Halah. Ya wes, besok lihat. Jangan telat datang sekolah minggu lo ya. Duh, telat. Hihihi. Nunggu dijemput ojek. Lah, papa mamamu mana? Gak ikut. Biasalah. Kalau minggu papa mama banyak urusan. Lah, kamu kok gak ikut? Gak mau. Aku mau sekolah minggu kok. Pintar. Ada yang aneh. Mengapa papa mama Dika lebih memilih untuk melakukan urusannya daripada ke gereja? Sepertinya papa mama Dika tidak serajin Dika ya kalau ibadah. Padahal harusnya orang tua kasih contoh yang baik buat anaknya. Tapi gara-gara ini dalang, jadi ingat sama cerita-cerita Raja Israel deh. Penasaran gak? Penasaran dong. Yuk kita dengarkan sama-sama cerita Raja-Raja Israel berikut. Teman-teman terkasih, bertemu lagi dalam Jumat Ceria pelayanan anak IPIB Maranatha Surabaya. Bersama saya Jessica Tio. Masih dalam episode Raja-Raja. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Raja Manasye, Amon, dan Yosia. Begini kisahnya. Di Yehuda ada seorang raja bernama Manasye. Ia adalah raja pada waktu masih sangat muda, yaitu berumur 12 tahun. Manasye memerintah selama 55 tahun di Yerusalem. Wah, lama sekali ya teman-teman. Manasye adalah putra dari Raja Hizkia dan nama ibunya adalah Hefzibah. Tapi sayangnya Manasye tidak taat pada Tuhan. Ia malah berbuat jahat. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun kembali mezbah-mezbah untuk Baal dan bahkan menempatkan patung Asyerah di bait suci. Ia juga melakukan praktek-praktek penyembahan berhala seperti mempersembahkan anak-anak sebagai korban, melakukan ramal, dan berhubungan dengan roh-roh. Teman-teman, Tuhan sangat sedih dan marah. Tuhan mengirimkan seorang nabi untuk memberi peringatan kepada Manasye, tapi ia tetap tidak mau mendengarkan dan tetap melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Setelah Manasye meninggal dunia, anaknya yang bernama Amon yang menggantikan kedudukannya. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibu Amon adalah Mesumellah binti Harus.
dari Yotba. Sama seperti Manasye, Amon juga tidak taat pada Tuhan. Ia hidup sama seperti ayahnya, beribadah kepada berhala-berhala yang dulu disembah oleh ayahnya. Ia meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Dan pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan untuk melawan dia dan membunuhnya di istananya. Lalu teman-teman, Amon akhirnya meninggal dunia. Maka anaknya yang bernama Yosia menggantikannya menjadi raja atas Yerusalem. Waktu itu Yosia masih anak-anak, baru berusia 8 tahun. Ia memerintah di Yerusalem selama 31 tahun. Ibu dari Yosia bernama Yedida binti Adaya dari Boskat, tetapi berbeda dengan ayahnya dan kakeknya. Yosia sangat baik dan taat pada Tuhan. Pada waktu Yosia berumur 26 tahun atau di tahun 18 pemerintahannya, ia memperbaiki rumah Tuhan atau bait Allah. Ia meminta para pekerja dan tukang-tukang untuk membersihkan rumah Tuhan. Saat sedang membersihkan rumah Tuhan, mereka sebuah kitab kuno. Dan ternyata itu adalah kitab hukum Tuhan atau kitab Taurat. Teman-teman, ketika Yosia membaca isi kitab itu, ia sangat sedih dan takut karena bangsa Israel sudah banyak melanggar perintah Tuhan. Ia pun menangis dan memohon ampun kepada Tuhan. Dan Yosia mengajak semua rakyatnya untuk kembali kepada Tuhan. Ia memerintah agar semua berhala dihancurkan dan semua patung dibakar dan semua orang diwajibkan hanya menyembah kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Yosia juga merayakan Paskah bersama seluruh rakyat. Itu adalah perayaan untuk mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Paskah waktu itu sangat meriah karena mereka sudah lama tidak merayakannya. Yosia wafat pada saat menghadapi Firaun Neko, Raja Mesir. Firaun membunuhnya di Megido. Pegawai-pegawai mengangkut jenazahnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem dan memakamnya. Dari cerita di atas, pesan yang dapat kita ambil adalah pentingnya ketaatan kepada Tuhan dan peran penting seorang pemimpin dalam membentuk bangsa. Kita harus lebih taat kepada Allah seperti Raja Yosia dan jangan pernah mencontoh sikap dari Raja Manasye dan Raja Amon. Ketaatan kepada Allah harus dipraktekkan seperti Raja Yosia dengan cara rajin membaca Alkitab dan rajin beribadah dan melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Ingat ya teman-teman, Tuhan itu selalu setia dan selalu memberikan kita kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Demikian cerita episode kali ini. Sampai jumpa dalam cerita-cerita lainnya yang tentunya lebih seru dan membantu kita untuk mengenal tokoh-tokoh dalam Alkitab. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, senang dapat berbagi pengetahuan dalam episode kali ini. Yuk kita mulai. Saat Yosia menjadi raja, ternyata ada orang-orang penting yang mendampingi selama dia memerintah. Siapa sajakah mereka?
Yang pertama ada Hilkia. Ia adalah seorang imam besar pada masa pemerintahan Raja Yosia. Perannya yang sangat menonjol adalah menemukan kitab Taurat. Imam besar berfungsi sebagai perantara antara Allah dan umat, terutama dalam pelayanan di Bait Suci. Yang kedua, ada Safan bin Azalia bin Mesulem, menjabat sebagai panitera pada masa Raja Yosia. Apa tugas panitera itu? Tugasnya adalah menulis dokumen, menyalin bahan tulisan, dan menyiapkan dokumen resmi untuk raja atau pejabat tinggi. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga catatan sejarah, mengelola administrasi kerajaan, dan membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi. Yang terakhir ada Hulda. Hulda adalah seorang nabiah yang tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Suaminya bernama Salum bin Tikwa bin Harhas, penjaga lemari pakaian raja, atau pakaian dan baju sirah raja. Hulda yang menubuatkan tentang kejatuhan Yehuda karena dosa mereka. Itulah pengetahuan episode kali ini. Tentunya sangat menarik ya adik-adik sebagai ilmu yang dapat kita ambil. Tuhan Yesus memberkati. Dik, gimana tadi ceritanya? Kok kamu datang sendiri? Ya naik ojek. Loh, papa mamamu ada urusan kemana? Gak tahu. Paling ya jalan-jalan ke mall sih. Kok gak ikut di gereja? Males paling. Mereka loh jarang ke gereja juga. Aku diceritain mereka. Katanya dari kecil emang papa maupun mama sering diajak jalan-jalan sama opa omaku kalau hari Minggu. Makanya jadi kebiasaan. Lah, kamu kok gak ikut kayak gitu juga? Aku suka sekolah Minggu. Bisa ketemu teman-teman, terus bisa dengar cerita dan belajar firman Tuhan. Dan kamu tahu kan, aku jago loh kalau kuis Alkitab. Kok bisa? Siapa yang ngajari? Aku sendirilah. Aku suka baca Alkitab. Kadang juga tanya ke kakak-kakak layan itu. Keren. Kalau begitu, nanti pulangnya bareng aku aja ya. Kan mau lanjut main Hot Wheels di rumahku. Yo, aku udah izin papa mamaku kok tadi. Ya wis, pulang sekarang. Nah. Semangat sekali dua anak ini pulang. Pasti mau langsung main Hot Wheels. Tunggu dulu. Sebelum diakhiri, apa ada yang tahu pesan cerita ini sama firman tentang Yosia? Ya, benar. Di cerita kali ini, Dika ini seperti si Yosia yang mau dekat dengan Tuhan. Dalam cerita ini, papa mama Dika jauh dari Tuhan. Tidak suka bersekutu atau beribadah. Ingat ya adik-adik, jadilah seperti Dika yang mau terus dekat dan belajar tentang Tuhan supaya Tuhan senang dan adik-adik terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Mau kan? Yuk, selalu menyenangkan hati Tuhan.